Sebelum memulai sesi konseling kita hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Saya Akila Rahmatina, selaku konselor kakak pada sesi kali ini. Kakak namanya siapa? Nama saya Syauladina, kakak bisa panggil Awa aja kak. Oke Kak Awa, gimana kabarnya? Baik sih kak, cuman ada beberapa hal yang bikin saya kepikiran gitu kak akhir-akhir ini. Oh, ada beberapa hal yang bikin Kak Awa ganjel gitu ya hari-hari ini, belakangan ini. Kalau kakak mau cerita tentang masalahnya, bisa saya dengerin. Saya di sini untuk membantu masalah kakak. Jadi bisa diceritain apa yang Kak Awa rasakan? Jadi kak, saya tuh akhir-akhir ngerasa capek gitu kak sama lingkungan pertemanan saya, karena mereka tuh suka ngajak gibah, terus suka ngajak nongkrong sampai tengah malam gitu. Kalau saya nggak ikut, mereka tuh suka nyindir saya gitu kak. Jadi ngerasa tertekan ya sama lingkungannya. Iya, saya ngerasa nggak nyaman gitu sama mereka kan. Tapi kalau saya ngejauh dari mereka tuh saya takut dikucilin kak. Karena mereka kan teman pertama saya dari awal masuk kuliah. Jadi gimana dampak yang kakak rasain di kehidupan sehari-hari kakak gitu, gara-gara mereka yang ngajak nongkrong sampai malam? Saya tuh ngerasa gelisah sih kak. Juga saya ngerasa capek karena mereka tuh ngajak nongkrong sampai tengah malam kan, ngasih waktu istirahat. Terus juga karena itu tugas-tugas kuliah saya tuh jadi nggak saya kerjain gitu kak. Ya, Karena capekan, gak ada waktu gitu. Nah saya juga jadi berantakan kan, naik turun kalau sama mereka tuh. berarti tekanan sosial dari mereka ini ngebuat emosi sama akademis kakak ini jadi turun, jadi acak-acakan ya. Iya kak, saya bingung saya harus gimana lagi. Nah, sekarang kita coba pahami bersama ya. Dalam pertemanan yang sehat itu sebenarnya ada beberapa hal yang penting. Lingkungan sosial yang suportif, adanya batas pribadi, sama hak untuk menolak tanpa takut disalahkan. Selama ini saya merasa nggak enak kak buat nolak mereka. Oh, jadi seharusnya kamu tuh punya hak untuk menolak mereka, karena setiap orang berhak menentukan batas sosialnya. Kamu juga harus tanggung jawab dong sama diri kamu sendiri, termasuk waktu, energi, sama masa depan kamu. Iya kak, saya juga baru sadar. Wajar sih, tapi penting untuk diingat jika kita juga punya batas sosial supaya kamu tetap aman secara emosional, mental. Kita coba latihan sedikit ya. Misal nih, ada teman yang ngajak kamu nongkrong sampai tengah malam. Nah, kamu bisa jawab aja, aku nggak bisa ikut, aku lagi ada tugas untuk aku kerjain besok. Jadi intinya kamu bisa nolak mereka dengan sopan dan tegas juga. Berarti alasannya nggak harus panjang-panjang ya kak ya? Iya, nggak harus. Jadi kayak jelas, singkat, tapi tetap negasin kalau kamu tuh nggak bisa ikut, tapi tetap sopan. Nah, kalau ada hal yang bikin kamu nggak nyaman, kamu juga bisa bilang ke mereka. Berarti bisa ya kak kayak gitu? Saya kira kalau kayak gitu bakal nimbulin masalah gitu kak. Justru dengan kamu komunikasi dengan mereka apa yang kamu rasain, mereka juga bisa paham dengan keadaan kamu. Jadi kamu tidak tertekan dan mereka juga bisa tahu apa yang kamu rasain selama bermain sama mereka. Iya. Nah, di dalam Islam juga udah diajarin untuk memilih teman yang baik, terus ngejaga lisan dan tidak mengikuti ajakan yang merugikan diri sendiri. Tapi nggak harus memutus hubungan, dan kamu boleh ngejaga jarak sama yang tidak baik untuk kamu. Berarti saya boleh ya kak jaga diri tanpa harus kelihatan jahat gitu? Ya bisa, karena di Islam juga ngajarin berbuat baik tanpa harus dalam keburukan. Sekarang kita buat rencana sederhana ya. Pertama, kamu mulai mengurangi nongkrong yang tidak penting. Yang kedua, kamu fokus sama tugas kuliah dan kegiatan yang positif. Yang ketiga, kamu pelan-pelan membuka circle baru, misalnya lewat organisasi kampus. Nah, yang keempat, kamu tetap menjaga sikap baik tanpa terlibat hal-hal yang negatif. Insya Allah saya coba kak, saya juga pengen punya lingkungan pertemanan yang sehat. Nah, hal-hal yang bisa kamu coba untuk membuka pertemanan yang baru, kamu bisa coba ikut UKM kampus. Terus ikut komunitas hobi atau kegiatan kerohanian seperti rohis gitu. Jadi lingkungan yang positif
akan ngebantu kamu berkembang dan bertemu orang-orang yang lebih mendukung kegiatan positif sama kamu. Jadi kamu juga bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Saya emang kepikiran mau ikut organisasi Kak, cuma masih belum berani waktu itu. Mungkin sekarang saatnya ya Kak. Ya. Nah, baik, terima kasih udah terbuka pada sesi kali ini. Kamu juga udah jelasin banyak hal tentang bagaimana kondisi pertemanan yang mempengaruhi keadaan kamu, fokus kuliah kamu, atau aktivitas harian kamu. Itu juga bukan hal mudah kok untuk diceritain. Jadi saya apresiasi keberanian kamu. Ya Kak, makasih ya Kak, saya juga jadi lega gitu udah ngomong cerita gitu Kak. Ya, alhamdulillah kalau kamu ngerasa lega. Jadi untuk rangkuman pertemuan hari ini, kita udah ngeidentifikasi nih kalau masalah utama berasal dari lingkungan pertemanan yang gak sehat, yang ngebuat kamu ngerasa tertekan dan sulit menolak ajakan mereka. Jadi kita juga udah ngebahas batas sosial, hal pribadi, dan ngejaga diri tanpa harus menimbulkan konflik. Ya Kak, saya jadi ngerti kalau kita punya hak untuk bilang enggak ke orang-orang. Nah, betul banget tuh. Jadi kamu punya hak untuk ngejaga diri kamu dari masa depan kamu. Jadi gak harus selalu mengiyakan ajakan yang bisa merugikan kamu gitu. Jadi ini penting supaya kamu tetap terjaga di hubungan sosial kamu. Ya Kak, saya mau coba pelan-pelan kenalin. Bagus deh kalau kamu mau mengikuti apa yang saya sarankan. Kita mulai dari rencana kecil, mengurangi nongkrong yang nggak penting, sama fokus pada kuliah dan kegiatan yang bikin kamu lebih positif lagi. Ya Kak, saya rasa itu saran cocok buat saya. Ya insya Allah kalau kamu konsisten, perubahan positifnya akan terasa. Jadi saya juga berharap kamu berubah nggak langsung dalam sehari kan. Jadi harus bertahap. Nanti kalau misalnya ada yang kurang lagi, ada yang ngeganjel kamu lagi, kamu bisa konsultasi lagi ke saya. Nanti kita amin lagi sesi pertemuannya. Ya, terima kasih ya Kak udah mau dengerin cerita saya juga. Saya jadi ngerasa lebih lega gitu perasaan saya. Saya jadi punya gambaran apa yang bakal saya lakuin ke depannya nanti. Ya, sama-sama. Baik, untuk sesi kali ini cukup sampai di sini aja. Silakan mulai mencoba langkah-langkah yang baik untuk dibuat, dan jangan lupa juga jaga kesehatan, ibadah, dan tetap percaya bahwa kamu berada di lingkungan yang membuat kamu berkembang. Kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Nah, ya Kak, makasih ya Kak sekali lagi. Ya, ya, sama-sama.